Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya pada video kali ini kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri terlebih dahulu, yaitu 1. Alif Nur Istiqomah, 2. Dian Astri Natalia, 3. Gelar Wahyu Pertiwi, 4. Madinatul Imadillah, 5. Nita Nurul Azizah, 6. Yuli Lestari. Nah, selanjutnya kita akan menjelaskan materi tentang konsep pemilihan jalur routing. Biasanya terdapat sebuah tabel routing, yang mana tabel routing tersebut berfungsi untuk menyimpan informasi jalur routing yang akan digunakan. Begitu pula ada pemilihan data yang melewati router. Pada kasus tertentu, untuk menuju ke suatu tujuan, router tidak hanya memiliki satu gateway. Dalam pemilihan jalur routing sendiri didasarkan pada parameter yaitu destination address dan jarak pada tiap routing. Yang pertama, router akan memilih rule routing dengan destination address yang paling spesifik dari rule yang lain. Yang kedua, router akan melihat nilai pada parameter jarak di tiap rule routing. Semakin kecil jaraknya, maka rule itu akan semakin digunakan. Yang ketiga, jika terdapat beberapa rule routing dengan destination yang sama atau spesifik, maka router akan memilih dengan acak atau secara acak. Jenis-jenis routing protokol. 1. Static routing. Static routing meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya berdasarkan yang telah ditentukan oleh seorang administrator. Load pada static routing tidak berubah, kecuali jika diubah secara manual oleh seorang administrator. Konfigurasi routing jenis ini biasanya dibangun dalam jaringan yang hanya mempunyai beberapa router, umumnya tidak lebih dari 2 atau 3. Informasi routingnya diberikan oleh orang administrator secara manual. Pada satu router hanya memiliki satu tabel routing. Jenis routing static ini biasanya digunakan untuk jaringan kecil dan stabil. Nah, di sini ada topologi statik dengan menggunakan 3 router. Untuk konfigurasi routing statik 3 router, pertama kita konfigurasikan dahulu IP address pada masing-masing router. Nah, untuk router 1 kita menggunakan interface yang menuju klien dengan IP 192.168.5.1/24, interface yang menuju ke router 2 10.10.10.10.10.10.1/24. Untuk router 2, interface yang menuju ke klien menggunakan IP 192.168.10.1/24, interface yang menuju ke router 1 10.10.10.10.2/24, dan interface yang menuju ke router 3 20.20.20.1/24. Untuk router 3, interface yang menuju klien kita menggunakan IP 192.168.15.1/24, dan interface yang menuju ke router 2 20.20.20.20.2/24. Untuk selanjutnya, kita akan membuat rule route pada masing-masing router. Pada router 1 akan ada 3 konfigurasi route, yaitu dengan route dengan destination address 192.168.10.0/24, 20.20.20.0/24, dan 192.168.15.0/24. Dan semua route tersebut akan menggunakan gateway 10.10.10.2. Untuk router 2, kita akan membuat 2 rule route dengan destination address 192.168.5.0/24 dengan gateway 10.10.10.1 dan 192.168.15.0/24 dengan gateway 20.20.20.2. Dan pada router 3, kita akan membuat 3 konfigurasi rule route dengan destination address 192.168.5.0/24, 192.168.10.0/24, dan 10.10.10.0/24.
dan seluruh destination address tersebut akan menggunakan gateway 20.20.20.1. Nah, setelah konfigurasi root tersebut selesai kita buat, sekarang kita akan melakukan tes dengan melakukan ping seluruh klien. Tetapi sebelum melakukan tes, pastikan dahulu klien sudah terkonfigurasi IP-nya. Untuk tesnya, kita lakukan ping dari PC1 menuju PC2 dengan IP 192.168.1.2 dan PC3 dengan IP 192.168.15.1. Keuntungan routing statik adalah lebih aman daripada dinamik routing karena tidak rentan terhadap serangan spoofing. Kelemahan routing statik adalah rentan terhadap kesalahan penulisan dan lebih merepotkan dibandingkan dinamik routing. Dynamic routing. Dynamic routing merupakan tipe routing di mana router dapat mempelajari sendiri rute yang terbaik yang akan ditempuhnya untuk meneruskan paket dari sebuah network ke network yang lainnya. Administrator tidak menentukan rute yang harus ditempuh oleh paket-paket tersebut. Administrator hanya menentukan bagaimana cara router mempelajari paket dan kemudian router mempelajarinya sendiri. Rute pada dynamic routing berubah sesuai dengan pelajaran yang didapatkan oleh router. Berikut contoh topologi dynamic routing. Keuntungan routing dinamik. Lebih mudah untuk mengatur network yang besar karena router akan memilih jalur lain bila ada suatu jalur yang rusak. Kelemahan routing dinamik. Update ARP tabel dibagikan ke semua komputer, berarti mengkonsumsi bandwidth, butuh RAM untuk menentukan jalur terbaik bila terjadi down karena jalur ditentukan oleh sistem bukan admin. Itu tadi penjelasan dari kelompok kami tentang materi routing. Dan kami memohon maaf bila ada salah kata yang kurang baik dan kurang tepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.